You said never let me go. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh duduk Mbak? Boleh, boleh. Perkenalkan Mbak, nama saya Kusairi Ya. dari kampus Universitas Djana Batra. Sebenarnya saya ini Mbak, kelompok KKN R12. Tugas saya memasarkan jamur tiram ini. Untuk jamur tiram ini Mbak, manfaat jamur tiram ini Mbak menangkal radikal bebas, kemudian menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit diabetes, mencegah kesehatan tulang dan saraf, dan mengatasi infeksi saluran pernafasan. Yang terakhir, mencegah pertumbuhan kanker. Nah, dari itu Mbak, sebenarnya harga jamur tiram per pak ini kan 10.000 Mbak. Nah, kebetulan saya ini bawa 4 pak Mbak di sana. Mungkin Mbak tertarik untuk beli 2 ini. Dan untuk jamur tiram ini Mbak, sebenarnya ini masih bagus. Tadi pagi baru metik, dan makanya saya sekarang pemasarannya dan ditawarkan ke Mbaknya. Bagaimana ini Mbak? Nggak bisa kurang, Mas. Ini Kalau bisa kurang nanti saya borong. sebenarnya ini udah harga murah Mbak, 10.000. Kalau di pasar-pasar biasanya 2 kilo itu kisaran 40-50 lah. Itu 2 kilo Mbak, ini 1 kilo Mbak per paknya. Mungkin Mbak tertarik dengan ini? Ya boleh. Saya bawa 2 lagi di sana Mbak. Atau Oke. mau diborong semua Mbak? Iya, nggak apa-apa, borong semua buat tak tumis. Oh, Tak bikin. enak ini kalau dibuat crispy. nggih. Ya. Kalau dikasih sajiku nanti digoreng, mantep kali nih Mbak. Gimana Mbak? Iya, boleh. Ini favoritnya saya dan suami saya. Oh iya, siap. Gimana Mbak? Oh, saya jual ya Mbak. Oke. Dan ini kembaliannya ya Mbak. Oke. Terima kasih atas waktunya Mbak, dan barangnya saya kasih ke Mbaknya. Mari Mbak. Oke. You said never let me go. You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Djana Batra, kelompok KKN R21 yang akan mengadakan wawancara dengan Mas Andi selaku pengelola jamur tiram di Desa Saradan, Kabupaten Bantul. Monggo Mas Andi. Ya, di sini saya sebagai pengelola akan memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh kelompok kalian. Baik, untuk kelompok jamur ini Mas, itu sudah berapa lama berjalan sehingga menjadi kelompok jamur yang cukup besar seperti ini? Untuk kelompok tani jamur yang ada di sini, kami sudah merintis selama kurang lebih 1,5 tahun. Mulai dari dulu pindah-pindah tempat sampai sekarang punya tempat sendiri, kami sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Untuk kelompok jamur sendiri Mas, itu milik perseorangan atau milik kelompok? Untuk kepemilikan, karena namanya kami adalah kelompok tani, Mekar Tani, itu dimiliki oleh 14 orang yang di situ sudah ada susunan kepengurusannya. Untuk jenis jamur di sini Mas, itu ada berapa jenis Mas? Sementara ini kami memiliki satu jenis jamur, yaitu jamur tiram yang berwarna putih. Karena permintaan yang ada di lingkungan kami itu sementara adalah jamur tiram yang putih itu. Jadi kalau usaha kami sudah mulai besar, kami akan menambah beberapa jenis lagi. Untuk manfaatnya sendiri Mas, apa manfaat jamur tiram tersebut Mas? Untuk manfaat yang bisa diperoleh dari jamur tiram ini, yang karena pengelolaan kami itu tidak menggunakan senyawa kimia dan pestisida, tentu saja hasilnya juga lebih alami. Kemudian di dalam jamur itu terdapat kandungan beberapa nutrisi, vitamin, dan juga zat besi, dan selanjutnya juga rendah lemak, yang tentu saja itu semuanya memiliki manfaat bagi tubuh. Apa saja perlakuan yang dilakukan dalam perawatan jamur ini Mas? Untuk perawatan yang kami lakukan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah penyiraman. Kami harus menjaga suhu ruangan di sini itu tetap di angka
20 sampai 25 dan kelembapan 80%. Jadi kami melakukan penyiraman selama 2 kali sehari untuk menjaga kelembapan ruangan. Selain itu, apabila untuk perawatan yang selanjutnya, kami mengatasi apabila terjadi hama, itu kami akan kami singkirkan jamurnya. Kemudian kami juga menjaga kebersihan di lumbung ini, di tempat ruangan ini, sehingga jamur yang dihasilkan lebih steril seperti itu. Untuk pengaruh suhu Mas, itu seberapa besar Mas pengaruh suhu kelembapan terhadap pertumbuhan jamur tersebut? Tentu saja untuk pengaruh suhu ruangan, karena basicnya jamur itu harus tumbuh di dalam kelembapan yang pas, itu makanya tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu basah. Kalau terlalu kering pertumbuhannya tidak maksimal. Kalau terlalu basah akan menyebabkan jamur tiram itu mengalami pembusukan. Di sini kan membutuhkan waktu pertumbuhan kan Mas. Itu waktu pertumbuhan sampai tahap panen itu membutuhkan waktu berapa lama Mas? Untuk mulai dari pembuatan log sampai kita bisa panen, itu pembuatan lognya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian untuk waktu tunggu ketika satu log udah berwarna putih semua ditumbuhi miselium itu membutuhkan waktu 2 minggu. Jadi 1 bulan 2 minggu itu sudah bisa panen. Bagaimana selanjutnya ciri-ciri jamur siap panen dan bagaimana cara perlakuan pemanenannya? Untuk mengetahui jamur yang siap panen atau tidak, itu bisa kita lihat dari tiga aspek: ukuran, warna, dan tampilannya. Yang pertama ukurannya itu kurang lebih seginilah, setelapak tangan. Untuk tepiannya itu sudah rata. Kemudian untuk warnanya itu antara tepian sama tengah itu udah putih semua lah kalau jamur tiram yang warna putih. Untuk pengaruh penataan log Mas, itu semisal diberdirikan dan ditidurkan itu pengaruhnya apa ya Mas untuk pertumbuhan jamur tersebut? Untuk pengaruh penataan itu yang pertama, karena yang kita butuhkan itu efisiensi ruang juga. Kalau kita tata berdiri dengan tidur itu ada perbedaannya. Yang pertama berpengaruh ke pertumbuhan. Yang kedua, ketika kita melakukan penyiraman itu, kalau posisinya berdiri itu air bisa masuk ke dalam ringnya, jadi bisa mengakibatkan jamurnya busuk. Yang benar penataannya kalau bisa miring. Selain efisiensi ruang, itu kita bisa menata lebih banyak. Untuk tahap panen, apakah memerlukan teknik khusus untuk memanennya? Sebenarnya untuk teknik itu tidak ada teknik khususnya. Yang perlu kita lakukan untuk panen itu kita ambil dari sampai pangkal tangkai jamurnya itu. Kemudian apabila ada sisa panen yang ada di situ, kita bersihkan supaya ketika ada pertumbuhan jamur yang baru itu tidak menghambat. Dari hasil panen tersebut biasanya menghasilkan berapa kilogram untuk jumlah log yang dimiliki oleh kelompok ini Mas? Untuk hasil yang pernah kita dapatkan, khususnya di rumah jamur yang pernah kami dirikan ini, itu paling tinggi itu ada 5 kilo. Kemudian rata-rata hariannya itu 1,5 kilo, 1 kilo itu pasti kami dapatkan. Untuk waktu panennya itu pagi hari, lebih 1 kali sehari. Setelah tahap panen, selanjutnya jamur itu diapakan Mas? Setelah kita panen, tentu saja yang pertama kali kita lakukan adalah memisahkan tangkai yang kotor, itu kita buang. Kemudian selanjutnya kita timbang per kilo atau setengah kilo, kemudian baru kita packing. Untuk packing biasanya kita menggunakan kantong kresek seperti itu, baru kemudian kita serahkan ke konsumen. Untuk lingkup penjualan, apakah sudah menembus wilayah yang lebih luas Mas? Untuk lingkup penjualan yang pernah kita pasarkan ke beberapa daerah itu paling jauh itu sampai sekecamatan. Sebenarnya untuk pemasarannya itu sekitar dusun kami saja itu kami sudah kewalahan sebenarnya.
Jadi cukup sampai situ dulu. Kalau besok produksinya sudah membesar, kita akan cari pasaran yang lain. Untuk pemasarannya tuh kendala apa aja yang pernah dialami, Mas? Kendala untuk pemasaran yang pertama ketika kita kekurangan orderan, terus bagaimana cara memasarkan yang baik, berapa sih harga yang harus kita patok untuk setiap kilo yang kita hasilkan. Soalnya pasarannya ada di dusun sama yang di kota itu harganya beda, dan kita harus pakai harga yang mana gitu. Mengenai formula yang digunakan sebagai media apa saja ya Mas? Sebenarnya untuk formula yang digunakan itu tidak ada yang paten, tergantung jenis yang mau dihasilkan seperti apa, kandungan gizinya seperti apa. Tapi secara umum kandungannya itu ada bekatul 16%, tepung jagung itu 5-6%, kemudian untuk sisanya ada 0,7% untuk kapur, sisanya adalah serbuk kayu. Untuk metode yang paling baik untuk sterilisasi media jamur apa saja Mas? Untuk metode pasteurisasi, untuk sterilisasi media tanam itu kita gunakan di suhu 90 derajat dalam waktu 6 jam berturut-turut. Untuk bagaimana cara sterilisasi alat-alat yang digunakan untuk menanam bibit jamur tiram? Untuk menanam bibit supaya alat yang kita gunakan steril, itu yang pertama harus bersih. Kita bisa gunakan alkohol 70% atau besi yang kita panaskan, kemudian kalau sudah mendingin baru kita bisa digunakan untuk menaruh bibit di dalam lot yang ada. Dan untuk suhu yang baik untuk dilakukan penanaman bibit jamur tiram itu kisaran berapa ya Mas? Untuk suhu yang baik supaya medianya itu bagus, itu medianya harus sudah turun dari 90 derajat tadi di angka 30 derajat baru bisa kita masukkan bibitnya. Untuk serbuk kayu apa yang bisa digunakan sebagai media jamur? Untuk serbuk kayu yang bisa digunakan untuk produksi itu ada syaratnya, yaitu yang pertama itu serbuknya tidak memiliki getah, tidak berminyak, kemudian tidak terlalu keras. Apabila serbuk kayunya terlalu keras itu masih bisa sebenarnya, tapi harus melewati proses pelapukan yang agak lama. Dan untuk formula yang digunakan sebagai media apa saja Mas? Sebenarnya untuk media itu formulanya tidak ada yang paten seperti itu, tidak ada. Tapi secara umum komposisinya itu seperti ini. Ada bekatul itu 17%. Kemudian untuk penyiraman yang baiknya itu seperti apa, Mas? Untuk penyiraman yang baik dan benar itu yang pertama keteraturan, yaitu waktunya harus teratur pagi sama sore. Untuk teknik penyiramannya itu jamur itu jangan disiram di bagian ringnya, tapi cukup kita semprot tipis-tipis mengembun seperti itu, jadi air tidak masuk ke dalam ringnya seperti itu. Kemudian untuk cara menanggulangi hama dan penyakitnya itu? Untuk menanggulangi hama dan penyakit itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kebersihan tempat tentu saja. Tempat harus dijaga selalu bersih, ruangan harus lembab. Kemudian apabila ada 1 atau 2 yang mulai terserang hama itu harus dipisahkan. Bagaimana cara menyiasati naik turunnya panen jamur tiram ini agar tetap stabil? Untuk menyiasati agar panen kita itu bisa stabil, itu yang pertama perawatan itu harus bagus. Dimana kita kelembapan dan suhu itu poin utama, makanya kita di sini ada termometer. Yang kedua itu jangan sampai ada hama sehingga bisa menurunkan produksi. Kemudian kita lihat setiap hari itu pertumbuhan panennya gimana. Ketika naik itu pasti hari selanjutnya akan lebih menurun. Kemudian jangan sampai kalau udah menurun itu nggak naik sampai turun terus sampai kita nggak produksi. Kalau udah seperti itu kita harus mulai memikirkan stok lagi. Apa cara yang dilakukan untuk meningkatkan produksi jamur tiram ini?
Untuk meningkatkan produksi jamur tiram itu ada berbagai cara. Yang pertama, pemilihan bibit yang baik, penataan log, kemudian jangan sampai log yang terkena hama itu kita campurkan dengan log yang baik. Kemudian keteraturan waktu panen, kemudian ketepatan mana yang udah harus dipanen dan mana yang belum bisa dipanen. Jangan lupa jamur itu jangan sampai telat untuk panen sehingga mempengaruhi produksinya. Terima kasih kepada Mas Andi selaku narasumber dari kelompok Mekartani yang telah berkenan memberikan penjelasan dan ilmu. Ya, saya sebagai pengelola juga mengucapkan terima kasih kalian sudah mau belajar di sini, sudah mau berkegiatan di sini. Semoga ilmu yang kami berikan bisa memberikan manfaat ke depan bagi kuliah kalian. Kami dari kelompok KKN R21 Universitas Jana Badra mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan ilmunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.